wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi 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 wasallam. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhwanana bil mursalin wa sallallahu wasallam. Mujidin bisafariya ya syarafana wa asusabila syaramat mutuha ila turun al-marum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiha rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadi wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubti'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyurufu ala kulli hal. Amin. Kita masih pada bab fadlul hubbi fillah, keutamaan tentang cinta karena Allah. Hadis yang ke-6, as-sadisu
iku wa anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dan riwayatake sangka Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu anin Nabi sangka Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satamene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi bil ansari ai fi haqqil ansar, tegese ing dalem hakke sahabat Ansor. La yuhibbu ora seneng hum ing al ansor illa mukminun kejaba wong mukmin, wala yubghidulan ora gedeng hum ing al ansor illa munafiqun kejaba sapa wong munafik. Man utawi sapa wonge iku ahabba seneng sapa man hum ing al ansor ahabba mongko seneng hum ing man sapa Allahu Allah. Baman lan utawi sapa wonge iku abghadha gedeng sapa man hum ing al ansor abghadha mongko gedeng hum ing man sapa Allahu Allah. Muttafaqun alaih hadza muttafaqun alaih. Berarti dalam riwayat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan haknya orang-orang Ansor, bahwa orang-orang mukmin itu pasti mencintai orang-orang Ansor, dan orang-orang yang membenci orang-orang Ansor itu hanyalah orang-orang munafik. Karena barang siapa yang mencintai orang-orang Ansor maka Allah akan mencintai dia, dan barang siapa yang membenci orang-orang Ansor maka Allah akan membenci dia. Hadis ini muttafaq alaih. Ini yang kemudian terjadi ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah itu harta rampasan perang itu dibagi kembali ke orang-orang ahlu Makkah. Dibagi. Orang Ansor itu ada yang carane kalau di kita apa istilahnya? Ngrenengi ya, po. Ngerasani Kanjeng Nabi. Nabi itu gimana? Ketika beliau susah itu kita yang nolong gitu. Ketika beliau susah kita yang nolong. Sekarang beliau sukses mendapat kemenangan besar, hasilnya dibagi ke saudara-saudaranya. Itu Nabi itu gak jelas jadi gitu. Itu orang asal masih geremeng gitu. Ada yang geremeng begitu. Tapi kemudian suara-suara sumbang itu terdengar pada Nabi, dan kemudian orang itu dipanggil. Orang Ansor dikumpulkan, semua orang Ansor termasuk orang yang bersuara sumbang itu dipanggil semuanya, bahwa yang aku kasih itu belum tentu aku cintai. Yang aku kasih itu karena di dalam hatinya masih ada keraguan. Sekarang gini saja, bahasa di Kanjeng Nabi cara kita. Wis, kamu milih tak kasih bagian tapi saya tetap tinggal di Mekah, atau kamu tidak aku kasih tapi aku kembali lagi ke Madinah. Maka kenapa itu sirnya, hikmahnya, kenapa setelah Fathu Makkah itu Rasulullah kembali lagi ke Madinah. Coba bayangkan kalau misalkan Rasulullah itu nggak kembali ke Madinah, itu orang haji nggak akan pernah ke Madinah. Madinah pasti sepi, gitu kan? Orang pergi ke Madinah itu karena menziarahi Kanjeng Nabi, menziarahi Rasulullah. Jadi luar biasanya Nabi itu begitu. Dan orang-orang Ansor memiliki tempat yang istimewa di dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sabi'u hadis utawi hadis kaping 7 iku wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Mu'adz bin Jabal sami tu midhanget sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hali dawuh sapa Rasulullah. Qala dawuh sapa Allah azza wa jalla alim luhur. Al-mutahabuna, berarti niki hadisnya hadis qudsi. Setiap hadis qudsi pasti ada redaksinya ngeten. Qala Allah taala. Jadi karena hadis qudsi tempatnya itu setelah Al-Qur'an. Al-mutahabuna utawi wong kang padha kasih kinasihan.
saling mencintai fi jalali krana keagunganku lahum iku keduwe al mutahabuna mana biru utawi pira-pira mimbar min nurin sangka cahaya yuhbitu kang cemburu cara bahasa ini kan cemburu hum ing al mutahabuna sapa annabiyuna pira-pira nabi wasyuhada lan wong sing mati syahid. Sampai orang-orang hati kalau kita atus niki atus kula Pak Iwan niki sedaya sing niki kan asalnya mboten kenal. Asalnya kita tidak kenal. Kemudian kita disatukan dalam satu majelis, kemudian kita saling bersilaturahmi, nyambung tali persaudaraan, nyambung rasa kasih sayang. Itu semua dilakukan lijalali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu dilakukan, maka nanti di surga itu kita disediakan tadi manabir. Di dalam hadis lain itu karosiyun, kursi min yakut. Jadi disediakan kursi yang terbuat dari yakut. Yakut niku batu permata, batu mulia. Yakut niku kados berlian lah, yang terbuat dari berlian yang diambil dari ars. Jadi yakut. Jadi dalam riwayat ini manabir, mimbar. Dalam riwayat lain itu dibikinkan kursi. Itu kitabnya Mas, bukan ya Mas? Jangan kurang kitabnya di akeh. Pak murid wis tuku tambahan. Jadi disediakan itu. Sederhana sekali ya. Artinya kita untuk besok itu dapat nikmatnya Allah itu sederhana ternyata. Jadi dengan hanya kita saling mencintai ya sebegini nih kumpul. Terus kalau ada yang sakit, jadi harapannya makanya kalau Mas Desi itu bilangnya, ayo apa jenenge sekali-kali kita keliling apa namanya berkunjung ke rumahnya yang di majelis ini ya apa namanya silaturahmi lah silaturahmi. Jadi setelah silaturahmi itu kan paling tidak misalkan mesti kan ada yang sakit, ada apa, dapat berita sakit kan kita bisa saling apa menjenguk, karena itu haknya saudara kita itu ketika sakit ya haknya adalah dijenguk, dan itu bagian dari ajaran Rasulullah SAW. Bentuk rasa mencintai itu tadi. Semoga kita termasuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih, dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hadis hasan yang derajatnya meningkat menjadi hadis sahih. Wa an Abi Idris, jadi kalau ada yang lupa hadis hasan meningkat jadi hadis sahih ya. Jadi karena biasanya karena riwayatnya banyak yang semakna dengan ini itu banyak, hadisnya tingkatannya hadis hasan. Karena banyak maka kemudian naik. Jadi istilahnya dirofa, karena banyak itu dirofa. Asaminu tawi hadis kaping 8 iku waan Abi Idris Al-Khawlani, dan riwayatake sangka Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala. Qala dawuh sapa Abu Idris Al-Khawlani, Abu Idris itu seorang tabi'in. Jadi makanya Abu Idris seorang tabi'in dan dia merupakan tabi'in al-awalin. Jadi termasuk tabi'in al-awalin. Beliau termasuk orang yang alim dalam apa namanya pada masanya. Dia itu termasuk pada saat itu orang yang di daerah Syam, yang tinggal di daerah Syam itu nak saniki sekitar Syria, Jordan itulah. Itu orang alim kedua setelah Abu Darda. Jadi Abu Darda itu sahabat, beliau tabi'in. Jadi beliau itu orang alim. Jadi kalau orang tabi'in ya pada waktu itu di daerah Syam beliau paling alim, paling pinter gitu kan, untuk golongan tabi'in. Karena di atasnya yang lebih pinter lagi ya lumrah kan, kelasnya sahabat. Dakhaltu manjing sapa ingsun masjid Dimasko
ing masjid Damaskus. Faidan mongko dumadaan fatan, faidan mongko iku dumadaan fatan utawi ana bocah enom barokut sanaya kang mencorong untu ngarepe. Nek cara bahasa asli dimaknani letterlek ngoten niku. Mencorong untu ngarepe. Karena ini adalah kinayah bahwa pemuda ini banyak senyumnya. Ora terus di film zaman biyen apa Pak? Bokir. Film zaman biyen kan bokir. Angger senyum ting kan gitu kan. Arti senyum ting. Jadi nak diartikan secara letterlek barokus sanaya itu mencorong, berkilauan gigi bagian depannya. Ternyata itu adalah kinayah, orang Arab menyebut orang yang murah senyum itu barokus sanaya. Jadi karena murah senyum. Jadi ada seorang pemuda yang murah senyum. Faida mongko iku dumadakan annasu utawi ana wong akeh ma'ahu sertane fatan. Jadi tiba-tiba setelah ada pemuda itu banyak orang-orang yang kemudian mengikuti pemuda itu. Faidah talafu fi syai'in, faidah talafu mongko nalikane padha beda padha persulayaan sapa annasu fi syai'in ing dalam suwiji-wiji asnatu mongko nyandingke menyandarkan sapa annasu hu ing syai' ilaihi maring fatan wasodaru lan padha melu ngetokake anroihi sangka pendapate fatan. Jadi kalau mereka berbeda pendapat tentang sesuatu, maka mereka minta pendapatnya pemuda itu, dan yang dipakai ya setiap dikasih solusi dari perbedaan-perbedaan itu, maka yang dipakai adalah pendapatnya pemuda itu. Fasa'altu anhu, fasa'altu mongko takon sapa ingsun anhu sangka fatan. Lalu saya bertanya tentang pemuda itu. Faqila mongko dikandhakake hada utawi iki fatan iku Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, jadi sahabat. Oh, pemuda itu namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Falamma kana minal ghaddi, falamma kana mongko nalikane ana iku minal ghaddi sangka esuk, hajartu mongko esuk-esuk sapa ingsun. Fawajadtu mongko nemu sapa ingsun hu ing fatan kot sabako. Teman-teman wis disiki sapa fatan ing ingsun bitahjiri kelawan luwih esuk-esuk. Jadi saya itu datang pagi-pagi salat subuh lah. Datangnya pagi dhisik ning masjid, ternyata pemuda tadi Mu'adz bin Jabal sudah ada di masjid, maksudnya gitu loh. Sudah lebih dulu di masjid. Wajadtu lan nemu sapa ingsun hu ing Mu'adz bin Jabal yusolli hale salat sapa Mu'adz bin Jabal. Fantadzartu mongko ngenteni sapa ingsun hu ing Mu'adz bin Jabal hatta qadha sehingga rampung sapa Mu'adz bin Jabal salatahu ing salate Mu'adz bin Jabal. Tumajitu nuli nekani sapa ingsun hu ing Mu'adz bin Jabal min kibali wajihi sangka arah mukane, sangka arah ngarepe Mu'adz bin Jabal. Fasalam tu mongko uluk salam sapa ingsun alaihi ing atase Mu'adz bin Jabal. Tumakultu nuli ngomong sapa ingsun, wallahi demi Allah, ini sak temene ingsun iku la uhibbu, yakti temen cinta sapa ingsun ka ing sira lillahi krana Allah. Faqala Allahi, jadi ane dibaca panjang karena itu mat, jadi bentuk kalimat tanya, istilahnya apa ya, mempertanyakan, demi Allah, tenang, kalau kita gitu, demi Allah. Fakultu Allahi, karena ini bentuk alifnya alif qasam dalam manusia. Allahi, demi Allah. Maka kalau yang jawabannya alifnya pendek karena bukan bentuk kata tanya. Kalau yang tadi kan kata tanya, penegasan, demi Allah, demi Allah. Faqala mongko ngucap sapa Mu'adz bin Jabal, Allahi, diulang lagi untuk meneguhkan bener enggak apa yang diucapkan, demi Allah.
Fakultu Allahi, demi Allah. Fa'akhadha mongko jupuk, mongko nyekel sapa Mu'adz bin Jabal bihaq watiridai kelawan kemul sing tak gawe kemulan. Dadi apa? Ubengane kemulku, lendangku. Jadi posisinya Abu Idris Al-Khawlani ini make selimut yang terbuat dari selendang. Dan mungkin pas musim dingin. Jadi kalau tanah Arab kan musim dingin, musimnya kan ada musim 4. Nah, kalau yang sudah pernah di sana, tinggal di sana, kalau musim dingin di sana ya lumayan, bisa sampai 5 derajat, 7 derajat. Kalau di Saudi itu paling segituan, 4 derajat, 5 derajat, hampir sama dengan di Mesir ya. Itu sekitar segituan. Kalau zaman dulu mungkin lebih dingin lagi.